Si kecil kita tidur dengan nyenyak. Gadis baik, manis, putri cantik ke. Lihat ini, sayang. Hei, tidak apa-apa. Jangan menangis. Bratz, ini untukmu. Pesawat akan segera berangkat. Silakan menuju ke pesawat sekarang. Saatnya. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi manis-manis. Jim, cepat. Oke, tunggu saya sebentar. Hei, Bella, tunggu aku. Bella, aku di sini, Bella. Jim benar-benar bingung dengan dua pintu masuk sementara waktu hampir habis. Apakah dia akan menemukan pintu yang tepat ke tempat istrinya? Jelaskan selanjut, Kopsoch. Penerbangan akan segera berangkat. Jim? Jim? Oh tidak, Jim masuk ke gerbang yang salah secara tidak sengaja dan kehilangan istrinya. Bella? 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 Jim? Bella? Bella? Jim? Kecelakaan, mereka terpisah. Lebih dari 10 tahun berlalu, dan Bella tidak pernah berhenti merindukan Jim dan putri kecilnya. Tinggal di rumah Pink, suasana hatinya tidak pernah secerah warna pink di sekitarnya. Jim? Kemana saja kamu, Jim? Dan sekarang Barbie telah tumbuh dewasa, menjadi gadis yang lembut dan cantik. Sayang. Ibu. Hari ini adalah hari pertama kamu di asrama. Ingat untuk bersikap baik kepada semua orang. Ya, Di mana kalungmu? Ingat untuk merawatnya dengan baik. di sini. Jangan khawatir, Bu. Aku akan terus memakainya. Oke, selamat tinggal, Ibu. Sampai jumpa. Jaga diri baik-baik, ya. Selamat tinggal, Ibu. Setelah bertahun-tahun, Jim dengan hati-hati membesarkan Bratz, mencintai putrinya dengan sepenuh hati, menjaga hubungan ayah anak perempuan mereka tetap hangat. Bratz, Ya, hari ini adalah hari pertama Anda di asrama. Pastikan semuanya berjalan dengan baik. ya, aku tahu, Ayah. Seperti Bella dan putrinya, Jim dan Bratz selalu dengan hati-hati menyimpan kalung tua itu sebagai kenang-kenangan yang berharga. Bratz, ingat untuk belajar giat. Ya, selamat tinggal, Ayah. Secara kebetulan, Barbie juga pindah ke asrama ini, memulai pertemuan takdir seolah-olah takdir yang mengatur. Hei, hati-hati di jalan. Seharusnya aku yang mengatakannya padamu. Kamu yang menabrak aku. Itu kamu. Itu kamu. Kamu sengaja melakukan itu. Tidak mungkin kamu bertemu denganku. Itu sudah cukup. Apakah kalian berdua siswa baru? Ikuti saya. Ini kamarmu. Masuk.
Sepertinya mereka tidak benar-benar akur karena kepribadian mereka sangat bertolak belakang, membuat pertemuan ini terasa seperti benturan angin yang aneh. Mulai sekarang, kalian berdua akan berbagi kamar ini. Guru, apakah saya harus benar-benar tinggal di sini? Apakah kami berdua harus tetap berada di ruangan ini? Betul sekali. Tidak, aku tidak mau berbagi kamar dengannya. Bu Guru, saya tidak mau berbagi kamar dengannya. Cukup! Hiasi kamarmu sesuka hati. Tapi Guru, aku akan membuat ruangan ini jauh lebih cantik daripada punyamu. Mari kita lihat siapa yang melakukannya lebih baik. Tidak ada yang menyerah dan semua orang kembali ke tempat mereka, mempersiapkan dan merencanakan dekorasi ruangan yang bertekad membuat ruang mereka lebih cerah daripada yang lain. Pertama adalah Barbie, dengan senang hati membuka kopernya yang penuh dengan barang-barang pink yang lucu. Dia segera mulai mengubah tempat tidur menjadi lautan merah muda cerah, seindah kepribadiannya. Di sana, mata Bratz bersinar dengan sebuah ide. Dia dengan kuat membuka kopernya, dan sprei ungu segera terbentang, menunjukkan gaya kuat dan uniknya. Sekarang saatnya mulai mendekorasi. Barbie dengan terampil dan hati-hati merangkai pita lucu dan menempelkannya pada cermin rias. Dia menambahkan banyak stiker berkilau. Tidak berhenti di situ. Dia juga menggunakan tali glitter untuk menghias, membuat semuanya cerah dan penuh pesona. Dan dia sangat puas. Tentu saja, boneka-boneka tersebut tidak hilang, tertata dengan rapi untuk membuat ruangan lebih hidup. Ruangan sepertinya sudah lama tidak dibersihkan, dengan jaring laba-laba menutupi cermin. Tapi Bratz punya idenya sendiri. Dia menggunakan jaring laba-laba itu untuk membuat hiasan tali. Mari kita lihat hasilnya. Ini adalah barang milik Bratz, jadi bagaimana bisa tidak ada ungu yang kuat? Dia menyelesaikan tali dekoratif dan mulai menggantungnya di bingkai cermin. Dalam kamus Bratz, tidak ada kata-kata seperti lembut. Dia mendekorasi cermin rias dengan berani, membuatnya menonjol. Kembali ke Barbie, dia menyusun boneka-boneka lucu di kotaknya, lalu dengan terampil mendekorasi di sekitar dinding, membuat semuanya lebih menarik dan hidup. Jika kamu ingin tahu cara mendekorasi dinding dengan keren, lihat saja Bratz. Dengan tangan terampilnya, dia menutupi dinding dengan stiker dan tersenyum puas. Bratz dengan rapi menyusun semuanya di rak, menambahkan lampu neon yang terang. Tentu saja, set drum favoritnya ditempatkan dengan hati-hati, melengkapi ruang yang hidup dan penuh energi. Melihat ruang Barbie secara keseluruhan, semuanya terlihat lembut dan lembut, sangat berbeda dengan area Bratz yang berani dan unik. I saw your face
in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle out. Musik perayaan feminin Barbie ternyata menjadi penyiksaan bagi Bratz. Bagaimana dia bisa bertahan dengan semua pesona itu? Hei, ini terlalu berisik. Bisakah Anda mengecilkan musiknya? Looking through my past, and I'm checking the news. I'm trying. Ini sangat berisik. Tolong berhenti menari sebentar. Tidak menyerah, Bratz segera mulai bermain drum, mencoba mengalahkan temannya yang berisik dengan ketukan yang kuat. Bisa tolong kecilkan volumenya sedikit? I'm in pursuit. I'm in pursuit. I'm losing sleep 'cause I'm obsessed. Feels like this cave could be my bed. I need a hint, I need a clue, 'cause all I have is you. Keduanya tidak ada yang mengalah, dan mereka terus menaikkan volume, mengabaikan semua yang ada di sekitar mereka jatuh dan pecah, membuat seluruh ruangan sangat kacau. Sudah. Cukup. Kay meminta Kepu untuk membersihkan ruangan ini. Kenapa malah lebih berantakan sekarang? Guru, saya... Ini tidak dapat diterima. Saya harus menelepon orang tua Anda tentang hal ini. Bu Guru, tolong jangan beritahu mereka. Tolong jangan panggil ibuku, Bu. Bu, tolong jangan beritahu ayah saya. Kami janji akan memperbaiki semuanya. Biarkan aku pergi. Tolong maafkan kami kali ini. Saya memberi Anda 5 menit untuk membersihkan semua ini. Sekarang juga jika Anda tidak selesai, saya akan menelepon orang tua Anda. Ya, Pada titik ini, keduanya mulai khawatir. Mereka sangat menyesali tindakan impulsif mereka. ini buruk. Kalau ayahku tahu, aku akan mendapat masalah besar. Ibuku juga akan marah. Dia bisa sangat ketat. Lalu kita harus saling membantu memperbaiki ruangan ini? Oke, tidak usah berdebat lagi. Dua gadis itu menyadari bahwa persatuan adalah kekuatan, dan bersama-sama mereka bergandeng tangan untuk memperbaiki dan mendekorasi ulang semuanya. Semuanya sekarang bersih, rapi, dan oke. Tetapi Barbie merasa agak panas dan tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. Kalung itu langsung menarik perhatian Bratz. Akankah dia memperhatikan sesuatu? Ini kalung ini. Kalung itu milikmu. Yang ini ada foto orang tua saya di dalamnya. Saya punya satu yang seperti itu. Yang itu, kenapa bisa begitu? Jadi, mungkinkah? Apakah kita saudara perempuan yang telah lama terpisah?
Kami pintar masuk untuk bertanya kepada Saint Periban. Bratz, saya sudah bilang jangan nakal. Ingat, Ayah, ayah. Bratz. Saya bilang untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ayah, tolong lihat siapa dia. Halo, Pak. Kamu adalah Bapak kamu, ayah. Barbie. Barbie, Ayah, sayangku. Akhirnya aku menemukanmu. ayah, aku sangat-sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, gadis manisku. Barbie, aku sudah bilang berkali-kali. Ibu? Saat Jim bertemu kembali dengan istrinya, mata mereka bertemu, penuh kerinduan. Segalanya di sekitar seakan berhenti ketika kenangan bahagia kembali, membuat mereka tak percaya mereka bersama lagi. Bella. Apa kamu tahu sudah berapa lama kami mencari kamu? Saya tahu. Saya tahu segalanya sekarang. Adik perempuan, saudari. Ini adalah Bratz. Bratz. Ibu. Akhirnya, keluarga kami Bersama lagi. Akhirnya, mereka telah menemukan kebahagiaan yang lengkap.